Dari duka yang mendalam, lahirlah tekad yang menguatkan. Dari lautan kepulauan timur Indonesia, muncullah sosok perempuan yang kini memimpin sebuah provinsi. Namanya Shirley T. Juanda, gubernur terkaya di Indonesia dan juga salah satu yang paling menginspirasi. Tapi siapa sebenarnya dia? Dan apa yang membuat rakyat percaya padanya? Awal kehidupan Shirley T. Juanda lahir pada 8 Agustus dari keluarga berdarah Ambon. Ia bukan berasal dari dinasti politik. Masa kecilnya tak lepas dari nilai-nilai pendidikan, kepedulian sosial, dan kedekatan dengan alam. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Shirley menapaki dunia sosial. Ia aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan hak perempuan dan anak-anak. Ia juga dikenal peduli terhadap lingkungan, terlibat dalam konservasi laut dan pelestarian alam Maluku Utara. Semua itu membentuk jati dirinya, seorang perempuan tangguh dengan visi jangka panjang. Duka yang membentuk jalan politik pada tahun 2024 menjadi tahun yang mengubah hidup Shirley. Suaminya Benny Laus, Bupati Morotai dan figur politik Maluku Utara, wafat dalam tragedi kebakaran speedboat. Duka itu menghentak bukan hanya hatinya, tapi juga masyarakat yang melihat Benny sebagai pemimpin penuh harapan. Namun, dari kehilangan itulah Shirley menemukan kekuatan. Ia melangkah maju, mewarisi visi sang suami, tapi membawa misi sendiri. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku Utara. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal, terpinggirkan dalam pembangunan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian. Banyak yang meragukannya, tapi lebih banyak lagi yang percaya. Kemenangan pilkada dan pelantikan bersejarah dalam pilkada 2024 menjadi titik balik. Shirley menang, resmi menjadi gubernur Maluku Utara dan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 bersama 961 kepala daerah lainnya. Pelantikan ini bukan hanya momen sejarah nasional, tapi juga pribadi. Ia bangga, haru dan siap menjawab tantangan zaman. Kekayaannya yang mencapai 709 miliar membuatnya disoroti sebagai gubernur terkaya. Tapi ia tak ingin dikenal karena itu, melainkan karena kinerjanya. Misi kepemimpinan Shirley dalam pesan Prabowo sebagai presiden memberikan pesan tegas bahwa fokus pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas hidup. Shirley menjawabnya lewat komitmen pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kepala daerah terpilih. Saya sangat terharu karena bisa menjadi bagian dari momen yang bersejarah. Seperti tadi pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa ini adalah momen bersejarah di mana 961 kepala daerah dilantik secara serentak. Ini adalah pertama kalinya di Indonesia. Dan beliau juga berpesan bahwa setelah dilantik kami diharapkan untuk kembali ke daerah kami masing-masing dan memastikan bisa meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat dan memikirkan solusi-solusi yang inovatif, out of the box, sehingga program beliau Asta Cita dari Presiden Prabowo kami sebagai gubernur dapat memastikan terimplementasi dengan baik daerah kami. Dan pesan dari beliau adalah kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu untuk terus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehi, Shirley membawa semangat Torang Samua Basudara
bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, membangun dari pinggiran dan tidak melupakan kearifan lokal. Ia siap menyelaraskan program daerah dengan Astacita, 8 visi strategis pemerintahan Prabowo Gibran demi Indonesia yang lebih kuat dan merata. Dari seorang aktivis sosial menjadi pemimpin provinsi, dari duka mendalam tumbuh kekuatan dan keteguhan. Sherly Tijuanda bukan sekedar gubernur perempuan, ia adalah wajah dari harapan baru, bahwa kepemimpinan bisa lahir dari cinta, luka, dan ketulusan hati untuk melayani. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lanang Virgiawan. Karena di balik setiap pemimpin ada cerita yang layak didengar.